Baraya Handayani. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Hera dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Yuk kita simak videonya. Tentang alkuna. Pengertian alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon atau senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap 3 antara dua karbon dalam strukturnya. Ikatan rangkap 3, garisnya 3. Nah, sedangkan kemarin kita bahas tentang alkana ya. Kalau alkana ada hidrokarbon jenuh, sedangkan alkuna adalah yang paling tidak jenuh sehubungan dengan struktur aslinya. Apa artinya ini? Bahwa kalau alkana ya ikatannya 1 berarti H-nya 3, jadi jenuh dengan atom hidrogen. CH3 etana. Dapat dihidrogenasi menjadi CH2 rangkap 2, CH2 itu alkena atau di sini etena, dan kemudian menjadi CH rangkap 3 CH itu etuna atau lebih kenal dengan asetilen. Maka di sini alkuna itu hidrokarbon tidak jenuh karena hidrogennya berkurang. Asetilen adalah alkuna yang paling sederhana dan terkecil. Dari rumus kimianya, hidrokarbon lain dapat diekspresikan dengan mengganti H untuk gugus alkil, Cr rangkap 3 Cr aksen. Hal yang sama terjadi di dunia sintesis organik melalui jumlah besar reaksi. Alkuna ini dihasilkan dari reaksi kalsium oksida dari batu kapur dan kokas, bahan baku yang menyediakan karbon yang diperlukan di dalam oven listrik. Ini CaO ya, CaO tambah 3C, jadi kalsium oksida ditambah karbon itu akan menghasilkan kalsium karbida tambah karbon monoksida, CO. CaC2 adalah kalsium karbida tadi, senyawa anorganik yang akhirnya bereaksi dengan air untuk membentuk asetilen. Nah, ini reaksinya. CaC2 ini bereaksi dengan air, H2O, di sini 2H2O, itu akan menghasilkan CaOH2 ditambah etuna atau asetilen, CH rangkap 3 CH. Tata nama alkuna. Dengan cara yang sama seperti alkana dan alkena yang tadi namai, untuk ini surfik ana atau ena diubah menjadi surfik una. Jadi akhirannya diubah menjadi una. Sebagai contoh, sini ada struktur karbon CH rangkap 3C CH3. Nah, jumlah atom C-nya ada 3. Kalau dalam alkana propana, dalam alkena propena, kalau di sini rangkap 3 berarti alkuna, maka berakhiran una. Jumlah atom C-nya 3 menjadi propuna karena memiliki 3 karbon. Nah, ada struktur yang lain contohnya CH rangkap 3C CH2 CH3. Nah, di sini rangkap 3-nya ada di nomor 1. Jumlah atom C-nya ada 4, maka namanya 1 butuna. Contoh lain, CH3C rangkap 3C CH3. Nah, rangkap 3-nya ada di atom C nomor 2. Sehingga namanya 2 butuna. Jumlah atom C-nya ada 4. Contoh lain, CH3, CH2, 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 C rangkap 3C, CH2, CH3. Nah, karena di sini rangkap 3-nya dekat ke kanan, maka penomoran dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah C-nya ada 8, rangkap 3-nya di nomor 3, sehingga namanya 3 oktuna. Contohnya lagi, di sini CH3, CH ada cabang CH3, CH2, CH2C, rangkap 3C, CH2, CH3. Ya. Rangkap 3 dekat ke kanan, sehingga penomoran dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabang ada di nomor 7, nama cabangnya metil, sehingga namanya
7 metil, rangkap 3 di nomor 3, 3 oktuna. Semuanya rantai terpanjangnya 8, oktuna. Jadi nama rantai karbon ini yaitu 7 metil 3 oktuna. Penggunaan alkuna. Manfaat alkuna dalam kehidupan adalah: 1. Gas asetilen atau etuna digunakan untuk bahan bakar las. 2. Asetilen terklorinasi digunakan sebagai pelarut. Asetilen klorida juga digunakan untuk bahan awal pembuatan polipinilklorida atau PVC dan poliakrilonitril. 3. Karbanium alkuna merupakan nukleofil yang sangat bagus dan bisa digunakan untuk menyerang senyawa karbonil dan alkil halida untuk melangsungkan reaksi adisi. Dengan demikian sangat penting untuk menambah panjang rantai senyawa organik. Sifat fisika dan kimia alkuna. Wujud alkuna. 3 alkuna dengan rantai anggota terpendek, etuna, propuna, dan butuna merupakan gas tak berwarna dan tak berbau. Kelarutan alkuna. Alkuna tidak larut dalam air, namun cukup larut dalam pelarut organik seperti bensena, eter, dan karbon tetraklorida. Titik leleh dan titik didih alkuna. Titik leleh dan titik didih alkuna semakin meningkat seiring dengan kenaikan massa molekul. Selain itu, titik leleh dan titik didih alkuna dipengaruhi oleh percabangan. Demikian pembahasan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.